Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi ad-daraini. Amin. Bab salatil Idain. Bab salat dua hari raya. Ya sunnatul muakkadatun. Hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah berarti hampir wajib. Wa yuddabu laha al-jama'atu, dan sunnahkan untuk salat Id berjamaah. Nah, kalau nggak berjamaah gimana? Ya sah berarti. Kan bukan syaratnya berjamaah. Beda dengan sholat Jumat. Bangun kesiangan, sholat Id udah selesai, udah sholat Id sendiri di rumah. Misalnya begitu. Atau orang-orang yang sedang di Mina, jadi lagi pergi haji itu ada yang tanazul. Tanazul maksudnya dia mengejar untuk sholat Id di haram sebelum dia melempar. Setelah dia dari Muzdalifah langsung ke haram untuk sholat Id. Dia nggak ke haram untuk sholat Id, gimana? Ya nggak ada sholat Id di Mina gitu, nggak ada. Gimana? Berarti nggak sunnah. Sebenarnya tetap sunnah. Sebenarnya, walaupun caranya mengerjakan, bukan berarti terus hukumnya gugur. Enggak. Tanggal 10 tetap disunahkan sholat Idul Adha bagi yang haji juga, walaupun dia tidak di Masjidil Haram. Terus gimana? Sholatnya sendiri. Wa waktuha, dan waktunya min dulu'i syamsi, dari sejak terbitnya matahari. Wa yundabu, dan disunahkan min irtifa'iha, sejak naiknya matahari, qadra rumhin, sekira satu tumbak, seperti waktu duha itu, ila zawali, sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Wa fi'luha fil masjidi afdalu in tasa'an, fa in daqa as-sahra afdalu. Mengerjakannya di masjid lebih utama kalau mencukupi. Kalau sempit, nggak cukup, maka tempat terbuka, di sini tulisannya padang pasir ya, sahra itu tempat terbuka, maka itu lebih utama. Sahra tempat terbuka, atau ya tempat terbuka itu ada tanah padang, itu lebih utama. Nah, orang sering menjadikan alasan bahwa Rasulullah SAW salatnya selalu di musola. Musola itu bukan bangunan musola, maksudnya tanah lapang yang bisa dipakai sholat oleh Rasulullah untuk sholat Id. Beliau mengerjakan sholat di dalam masjid tatkala hujan. Nah, memahami hadis ini, ulama berbeda cara memahaminya. Idris. Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa sebenarnya tetap sholat itu di masjid. Hanya saja karena nggak cukup, maka di tanah lapang. Rasulullah SAW pada saat hujan, lalu sholatnya di masjid, itu bukan karena khawatir di luar kehujanan, bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan itu. Kenapa? Karena hujan maka yang datang sedikit, sehingga masjid cukup. Maka sholatnya di masjid. Jadi pada dasarnya sholat itu tempatnya di masjid kalau cukup tadi. Kalau nggak cukup, baru di tempat terbuka, di tanah lapang. Itu lebih utama. Jadi masalahnya masalah utama, bukan masalah sah nggak sah. Sehingga kita biasakan, makanya dengan fikih kita bisa menata bagaimana menyikapi. Ini kan masalah utama dan
kurang utama. Jadi jangan dibesar-besarkan. Misalnya nanti di kampung udah tinggal di suatu tempat, lalu di situ orang udah terbiasa banget sholat itu di tanah lapang, masjid besar. Ya gak usah kita bisa ya ke motor lalu di masjid gak usah, gak bisa saya gak mau, ya gak usah gitu. Ini kan yang masalah afdol gak afdol itu doang. Sah tetap sah. Jangan masalah afdoliyah dijadikan bahan pertengkaran, perpecahan umat. Akhirnya terjadi dua grup. Nah ini terjadi gitu. Terjadi. Sehingga afdoliyah bukan untuk akhirnya mengejar afdol dalam segi dapat pahala. Untuk menunjukkan power akhirnya. Saya akan tunjukkan bahwa saya lebih dihormati. Nah gitu. Seragam langsung. Pokoknya di masjid kalau enggak sah, enggak sudah ikut. Orang takut akhirnya pada ikut. Padahal tujuan dia bukan mengejar afdol, tapi menunjukkan bahwa dia orang yang paling berpengaruh, orang nomor satu. Ya kan dah riya. Walaupun yang dikerjakan benar, tapi dasar dia dalam hati riya pengen diakui, ya udah salah. Nah orang mau jadi korban, dia di akhirat jadi kena masalah. Makanya kita tahu begini ini penting. Jadi masalah dikerjakan di masjid atau di tanah lapang ini bukan termasuk syarat rukun, enggak. Masalah afdolnya. Jadi kalaupun masjid besar di situ orang terbiasa tanah lapang, ya udah kita ikut aja. Enggak masalah, dosa juga enggak kok. Wa yamdabu dan disunahkan alla yakula fil adha hatta yusalliya. Sunatkan untuk tidak makan dalam Idul Adha itu hatta yusalliya sampai sholat. Jadi antara subuh sampai sholat Idul Adha usahakan jangan makan, jangan minum sampai sholat Idul Adha. Sebenarnya ini maksudnya supaya nanti makanan pertama, kan kemarin udah puasa Tarwiyah Arafah, hari ini sholat Idul Adha. Dianjurkan untuk tidak makan setelah subuh sampai sholat Idul Adha itu sebenarnya maksudnya supaya makanan yang pertama kali masuk ke perutnya itu adalah dari daging kurban. Sebenarnya begitu. Kenyataannya praktekin kan? Apa betah nunggu kira-kira? Ya lama nunggu panitia datang, nunggu kameramen, nunggu yang pakai seragam, nunggu yang ikat, nunggu yang waduh, masya Allah. Kita ini kan kambing dan sapi bukan makanan harian seperti orang Arab, apalagi zaman dulu. Sehingga nyembelih onta, nyembelih kambing ya cepatnya bukan main. Seset buka udah selesai makan cepat. Jadi malah masih bisa tahan. Nah kalau kita ya malah tahan gitu. Datang, kemudian ada pengarahan dulu, menyiapkan patok-patoknya dulu, kadang patoknya hilang lagi, nyari tali kurang, beli tali, wah masya Allah, jam 10 baru mata, baru jatuhin sapi, Allah, ya akhirnya kupat yang duluan masuk. Tapi minimal kita nggak makan dulu, intinya begitu. Beda dengan kalau fil fitri qabla sholati tamaratin, dan makan dalam sholat Idul Fitri sebelum sholat malahan tamaratin beberapa kurma, witron ganjil, untuk membedakan dengan hari-hari kembali puasa Ramadan. Kalau sekarang udah nggak Ramadan, makan makanya. Idealnya ini, makanya apa? Kurma. Wa yaktasila dan mandi ba'dal fajri setelah fajar. Wa illam yusolli walaupun tidak sholat, dia bagian jaga, bagian security atau wanita haid misalnya, nggak akan sholat, gimana? Mandi aja. Waktunya ini setelah sholat subuh. Wa yajuzu, lah ini
seperti diterangkan kemarin dalam bab Jumat itu. Wa yujuzu dan boleh min nisfil laili sejak separuh malam, pertengahan malam. Mandi Id sejak pertengahan malam lewat itu sudah boleh. Wa yatatayyaba dan mengharumkan diri. Wa yalbasa ahsana thiyabihi dan mengenakan pakaian yang paling bagusnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ini barang tashkurun ini itu prakteknya tadi itu diusahakan makanannya enak, lebih enak daripada hari-hari sebelumnya. Idul Fitri itu opor ayam, kupat, wah kue bermacam-macam. Kalau niatnya wala'alakum tashkurun jadi ibadah. Wala'alakum tashkurun mensyukuri ini. Pakai bajunya yang bagus sebagai rasa bersyukur, gembira. Jadi sering Abiyah sampaikan, gak semua mujahadah itu bagus, ya. Gak semua mujahadah melawan nafsu itu bagus. Kadang jadi gak bagus, bisa haram. Contohnya ini, lagi bulan Ramadan, di mana-mana orang pada puasa, sehingga karena suasana puasa ada, puasa jadi agak ringan. Nah, hari Idul Fitri gak ada suasana puasa, suasana makan. Lalu orang ngejos, wah saya akan lawan nafsu, saya gak akan makan, saya akan puasa. Saya tunjukkan bahwa saya tidak tertarik dengan makanan, saya puasa terus. Gimana? Malah dosa. Malah dosa. Jadi gimana perintah Allah aja? Jangan dianggap pokoknya kalau nggak sesuai nafsu itu pasti pahala. Nggak begitu. Ini bulan Syawal tanggal 1, perintahnya untuk tidak puasa, perintahnya untuk al-alakum tashkurun, dia malah puasa. Dia malah pakai baju yang tambal-tambal, compang-camping untuk menunjukkan zuhudnya. Enggak begitu. Enggak begitu. Nah ini waya bahasa ahsana thiyabihi, pakai baju yang paling bagusnya. Yundabu dan disunahkan hudurus sibyan bizinatihim, hadirnya anak-anak dengan perhiasan mereka. Anak-anak diajak pakai baju yang bagus, baju yang baru. Kalau ada yang baru, enggak ya yang bagus. Dan juga disunahkan hunah siapa waman la yustaha minan nisa, dan yang tidak disyahwati dari para wanita. Mak-mak, nenek-nenek yang tidak centil, yang tidak menor, tidak glowing, nah, itu disunahkan bagi mereka. Biwairi tibin, itu pun tanpa wewangian, wala zinatin, tanpa perhiasan. Kalau wanita itu pun yang tua, tuanya juga tua yang keriput, yang penyawat. Kalau tua tapi masih wah, olahraganya rajin, pakai serum ini, pakai skincare yang ini, operasi ini, wah, masih mustahah, masih bisa menarik perhatian. Laki-laki masih terlihat penasaran pengen lihat lagi. Nah, itu sebenarnya gak hadir lebih bagus. Lah kalau hadir gimana? Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Enggak sampai haram tapi makruh. Li mustahatin, bagi wanita-wanita yang masih menarik syahwat. Menarik syahwat ini kaidah umum ya. Menarik syahwat kalau kaidah umumnya ini menarik syahwat enggak. Jangan pakai pedoman
pribadi-pribadi, ya relatif semua nanti. Ada sebagian orang yang lihat wanita hitam gitu, hitam bulat keriting itu malah menarik. Ada orang Afrika waktu dibacakan hadis tentang bidadari-bidadari surga, putih-putih berkilauan, kata dia, bidadari putih apanya gak menarik gitu. Astagfirullahaladzim, yang putihnya menarik? Enggak, bagi saya gak menarik. Lalu gimana? Geli melihat kulit putih itu kayak apa gitu, geli lihatnya. Lo gitu coba. Tanya sama saya, terus kamu gimana? Saya mau bidadari yang hitam. Ya mana ada di surga nanti kulit putih semua kok. Ya, kan di Al-Quran ada. Walaupun fiha matasi anfusukum. Saya mau minta bidadari saya hitam semua. Lo itu ada begitu tuh, ada orang begitu. Jadi ini mustahil kaidah umum gitu. Umur segini ini normanya mengundang syahwat enggak? Normanya mengundang syahwat ya makruh. Normanya enggak mengundang syahwat ya enggak makruh. Tapi ada juga mungkin yang agak beda atau kelainan begitu. Lihat nenek-nenek makin keriput makin syahwat, misalnya begitu. Makin keriput, makin piot, makin ompong, makin syahwat. Ada, ya mungkin ada, wallahu a'lam. Seandainya ada begitu, itu bukan patokan umum. Seandainya ada begitu, bisikin temennya, lihat keren. Nah, menarik banget tuh ompongnya, misalnya ada begitu. Ya bisa aja namanya manusia. Namanya selera itu kan beda-beda. Maka mustahah atau mustahah ini pandangan umum, ya, bukan pribadi-pribadi. Makruh hukumnya. Mau pakai perhiasan, mau nggak pakai perhiasan, makruh hukumnya. Makanya, kalaupun mustahah masih pada muda, masih pada menarik, ya kurangilah pakai berhias tatkala di tempat-tempat umum sholat id begini. Supaya tidak merusak kekhusyuan. Kasihan para laki-laki, apalagi santri yang umurnya ada kelewat, jomblo-jomblo belum dapat jodoh misalnya, kan makin menderita lihat begitu. Ingin nikah tapi biaya nggak punya, mau melamar takut ditolak, ngacai ya akhirnya. Kan kasihan makin menderita begitu. Makanya untuk mengurangi penderitaan jangan terlalu berhias. Wa yubakira, dan bersegera ba'dal fajri, setelah fajar, setelah subuh, masyian jalan kaki, idealnya begitu. Wa yarji'a, dan pulang fi ghairi tariqihi, pada selain jalannya yang pertama tadi yang berangkat tadi, memperbanyak saksi. Dah. Wa yata'akhkhara, dan melambatkan diri sebuah imam ila waktu sholat, sampai waktu sholat. Kalaupun sudah datang atau dia di tempat dia rumahnya agak jauh udah datang, ya jangan muncul dulu di jamaah, di kamar atau di rumah pengurus atau gimana gitu. Datang ila waktu sholat, sampai tiba waktunya sholat. Wa yunada, dan diundangkan atau diserukanlah untuk sholat id ini, walil khusuf wal istisqa, untuk khusuf dan istisqa apa? As-sholatu jami'ah. Wahiyya, dan sholat ini rakaatan, 2 rakaat, yukabbiru fil ula ba'dal istiftah, setelah takbiratul ihram, baca iftitah, qabla ta'awudhi, sebelum baca ta'awudz Fatihah, takbir sama takbiratin, 7 takbir. Wa fi tsaniyati, dan dalam rakaat kedua, qabla ta'awudhi, sebelum ta'awudz dan Fatihah, khamsan, 5, ghaira takbiratil qiyam, selain takbir waktu berdiri dari sujud. Yarfa'u, diangkat fiha, di dalam keduanya, rakaat pertama dan kedua, takbir tadi 7 dan 5, diangkat al-yadain, 2 tangan, Allahu Akbar.
Wa yakuru, dan dia berzikir kepada Allah Ta'ala bainahunna, di antara takbir-takbir itu. Baca subhanallah billah wa la ilaha illallah wallahu akbar, misalnya begitu. Enggak, itu pun boleh aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, misalnya begitu. Wa yadhu, dia letakkan al-yumna, tangan kanan, ala al-yusra, di atas tangan kiri, bersedekap. Nah, itu aturan umum. Sekarang seandainya walau taroka, seandainya meninggalkan imam itu at-takbir takbir, auzada, atau melebihi, ragu-ragu dia, barusan udah 7 atau baru 6 ya, kayaknya baru 6, Allahu akbar, takbir lagi, gimana? Lam yasjud lisahwi, tidak sujud sahwi, dan tidak batal juga. Jadi kadang-kadang cara memang sholat Idul Fitri, Idul Adha ya cuma 2 kali dalam setahun. Kadang imam pun lupa bangun dari sujud, terutama itu biasanya bangun dari sujud langsung Fatihah, terus gimana? Ya udah, biarin. Dan ini seandainya sudah baca Fatihah, lalu diingetin subhanallah, lalu dia malah takbir, itu bisa batal sholatnya. Karena meninggalkan yang wajib dengan yang sunnah. Jadi kalau imam udah pakai, ya udah biarin, tidak batal sholatnya. Sujud sahwi pun enggak. Ini kan termasuk sunat hayat. Walau nasiyahu, saat dia lupa, atau dia sengaja memang. Wa syar'a, dan mulai fi ta'awudhi, untuk ta'awud. Fata, maka luput, terlewat itu takbir itu, enggak usah dikerjakan. Wa yaqra'u, dan membaca fil ula, dalam rakaat pertama, Qaf, surat Qaf. Wa fi tsaniyati, dan yang kedua, Iqtarab as-sa'atu wa ansyaqqal qamar, surat Insyiqaq, surat Al-Qamar. Wa insya, kalau mau, qara'a sabbihi isma rabbikal a'la wal ghasyiyah. Nah, setelah itu summa yakhtubu, kemudian berkhutbah ba'daha, setelah sholat, khutbataini, 2 khutbah, kalau Jumat seperti Jumat ya, khutbahnya 2 seperti Jumat. Kadang ada sebagian orang tuh kakunya bukan main, mempelajari agama sedapatnya, khutbahnya sekali udah bubar. Ya wa yaftatihu, dan membuka al-ula, khutbah pertama nadban sunnah, bitis takbiratin, takbir 9 kali, wa tsaniyata, dan khutbah yang kedua bisa main dengan takbir 7 kali. Sekarang satu masalah ini, walau khatwa qa'idan, seandainya dia khutbah dengan berduduk, gimana? Jaza, boleh. Kalau seandainya khutbahnya dengan duduk, tidak berdiri. Nah, ini berikutnya, ini masalah yang kita sering teledor atau kebawa adat atau tradisi ini. Sampai santri pun kadang udah gak bisa mengendalikan diri, ke bawah juga dengan tradisi. Ini nih, wa takbiru mursalun wa qayyadun. Takbir itu ada yang mursal, lepas, bebas gitu, wa muqayyadun, dan terikat. Fal mursalu huwa ma ila taqayyadu bi halin. Takbir mursal itu adalah yang tidak terikat dalam kondisi apapun. Bal fil masajidi wal manazili wat turuqi, dikerjakan di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan. Wa yusannu, dan disunah fil idaini, dalam 2 salat id, min ghurubi syamsi lailatul idain ila ayyuhal imam salatul idi, sejak terbenamnya matahari pada malam id dua-duanya, sampai imam takbiratul ihram salat id. Sampai takbiratul ihram salat id udah.
Wal muqayyadu yang muqayyad huwa ma yu'ta bihi aqibas sholawati, yang dikerjakan akibat sholawati setelah sholat, ya, setelah sholat. Kapan ini? Yusannu fil nahri faqat, disunnahkan fil nahri, dalam sholat, dalam Idul Adha saja. Dipahami? Jadi bertakbiran setelah sholat itu mestinya hanya untuk Idul Adha. Di kita gimana? Idul Fitri pun setelah sholat takbiran juga. Setelah sholat maghrib takbiran, setelah sholat isya takbiran, setelah sholat subuh takbiran, kan gitu. Nah, ini yang kita kebawa tradisi. Mestinya kalau sholat Id itu ya habis sholat harus takbiran. Nanti selesai udah kondisi umum baru takbiran. Bukan habis salam takbiran seperti yang biasa kita kerjakan ini. Bisa dipahami nggak ini? Jadi takbir muqayyad itu yusannu fin nahri faqat, disunatkan di nahar faqat, di nahar saja. Min sholati zuhrin nahri, nah ini ada istilah di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kalau di sini kitab ini Umdatus Salik ini min sholati zuhrin nahri, dari sholat zuhurnya hari nahr, hari Idul Adha itu. Ya. Kalau dalam kitab takrib itu dari subuhnya hari Arafah. Kalau di kitab ini dari Idul Adha itu zuhurnya. Dari zuhurnya Idul Adha. Jadi Arafah belum. Arafah belum. Mulainya kapan? Mulainya takbir mursal dulu malam Id. Tadi itu qaidah pertama tadi. Nanti yang muqayyadnya zuhur baru mulai muqayyad. Tapi kalau di at-takrib itu mulai subuhnya hari Arafah. Itu setelah sholat sudah mulai takbir. Akhirnya juga beda dengan yang di takrib, ila sholat subhi akhiri at-tasyriq. Sampai sholat subuh hari terakhirnya tasyriq. Wa huwa rabiul Id, adalah keempatnya Id. Tasyriq hari ketiga. Kalau di sini saya subuhnya, kalau di takrib sampai asarnya. Terus gimana ya mazhab Syafi'i ini? Ada 3 wajah ini. Ada yang dari zuhurnya Yaumin Nahri, ada yang dari malam Id, ada yang dari subuhnya hari Arafah. 3 pendapat itu. Yang biasa diamalkan di Indonesia dari subuhnya hari Arafah sampai, nah, akhirnya juga beda ini. Kalau di sini sampai subuh hari tasyrik terakhir, kalau di Indonesia ambil yang di takrib tadi sampai asar hari tasyrik terakhir. Begitu. Nah, muqayyad itu gimana? Kan yu'tabihi aqibas sholawat. Gimana yukabbiru khalfal faraidi? Bertakbir setelah sholat fardu al-mu'addati wal maqdiyati, yang ada yang pada waktunya walaupun yang diqadha. Minal muddati, dari masanya. Dari masanya. Masa apa? Masa tadi yang disebutkan tadi. Kalau di sini yang dipilihkan dari zuhurnya yaumun nahar. Kalau di sini. Wa qablaha, dan juga sholat qadha dari sebelumnya. Maksudnya qablaha begitu. Sholat qadha sebelumnya. Jadi yang ditinggal tuh, wah, berapa hari yang lalu.
dikodok hari ini, hari tasyrik atau hari Idul Adha, maka disunahkan setelah dia kodok itu untuk baca takbir, itu maksudnya. Wal mandurati, dan setelah sholatnya dinadarkan, wal janazati, dan setelah sholat janazah, wal nawafili, dan setelah sholat sunat. Ini muqayyad. Nah sekarang walau qada fawaidal muddati, seandainya dia mengkodok fawaidal muddati, sholat yang kelewat, sholatnya itu sholat di masa disunahkan takbir tadi. Misalnya tanggal 11 Dzulhijjah, itu kan masa disunahkannya untuk takbir muqayyad. Dia nggak kerjakan, entah alasan apapun, nggak kerjakan. Ingat-ingat nanti tanggal 15 Dzulhijjah, ba'daha, setelah selesai mudah dia baru kerjakan. Gimana lagu takbir? Ya udah nggak usah takbiran, nggak usah takbiran. Wasighatuhu, dan lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa in zada, kalau dia tambah ma'tadahun nasi, ma'tadahun nasu, apa yang dibiasakan oleh orang-orang, fa hasanun, maka itu bagus. Wallahu Akbar kabira ila akhirih. Walau ra'a, saat dia melihat fi ashri Dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah, syai'an, suatu minal an'ami, dari hewan-hewan ternak. Kalau 10 Dzulhijjah lihat kerbau, lihat kambing, lihat unta, begitu gimana? Falyukabir, hendaknya dia bertakbir. Wallahu a'lam. Kita kelar dulu.